Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang insyaallah menjadi saksi bagi kita nanti pemberat di yaumil hisab, bahwa kita duduk-duduk bersama para ayah yang solih. Karena kata Hasan al-Basri, perbanyaklah sahabat kalian dalam takwa. Karena sahabat dalam takwa itu kelak akan memberikan syafaat satu sama lain yang nanti yaumil qiyamah. Teman-teman kita duduk di sini, bercanda-bercanda, tertawa, kelak akan memberikan saksi di yaumil qiyamah bahwa kita sama-sama duduk bersama untuk membangun peradaban. Yang kelak peradaban itu ketika akan bangkit dengan tangan-tangan kita ataupun tangan anak cucu-cucu kita nanti kelak itu akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah langkah kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Ustaz. Temanya menarik Ustaz, menjadi ayah teladan bagi generasi penakluk Roma. Ini temanya berat, penakluk Roma. Kalau kita bahas tentang penakluk Roma, itu sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Roma kelak akan ditaklukkan. Sunatullahnya seperti itu. Tua dari muda baru lahir, tua meninggal. Kecil tumbuh hilang. Maka begitu pula ketika dunia ini dipimpin oleh 3 kekuasaan, Persia, Islam, dan Romawi. Persia sudah ditaklukkan. Romawi Timur dengan kotanya Konstantinopel sudah ditaklukkan. Dan tinggal terakhir Romawi Barat yang ibu kotanya Roma. Pasti akan ditaklukkan. Karena itu bisyarah dari Rasulullah SAW bahwa Roma kelak akan ditaklukkan. Dan kita berharap bahwa para ayah ini adalah generasi yang kelak akan mendampingi anak-anak kita menjadi penakluk Roma. Dan kita berharap itu semua. Dan itu semua dimulai dari keteladanan seorang ayah, Ustaz. Keteladanan seorang ayah. Kemarin saya ketemu anak, Ustaz. Anak kecil, dia punya teladan, idola. Ronaldo, bayangin Ustaz. Ronaldo yang dia ke sekolah, nyelesain PR matematika di depan papan tulis. Selebrasinya itu selebrasi Ronaldo. Gimana? Ini fans Ronaldo nih. Gimana fans Madrid? Selebrasi Ronaldo, Ustaz. Karena ngefans banget, karena idolanya itu Ronaldo. Bajunya semua nomor 7. Sampai ketika Ronaldo dia iklan sampo, dia minta ke bapaknya untuk beli sampo. Padahal rambutnya botak. Karena ngefansnya, karena idolanya, karena jadi teladannya. Jadi kalau kata Ustadz Budi Azhari itu, mendidik anak itu gampang. Syaratnya seorang ayah itu 2. Dia menjadi teladan dan dia menjadi idola bagi anak-anaknya. Teladan. Maka tema besar kita hari ini adalah bagaimana kita para qawamah menjadi teladan bagi anak-anak kita sebagai bekal mereka menjadi generasi penakluk Roma. Ustaz, gimana Ustaz? Itu belum bercanda, Ustaz. Agak ngeri kalau baca syari soalnya. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke tema yang diminta oleh panitia, temanya berat Mas Said. Berat Ustaz. Berat ya. Menjadi ayah teladan ya. Kalau anak pribadi
belum bisa ya. Kalaupun apa nanti yang Anda sampaikan sebenarnya belum bisa Anda pribadi praktekkan ya. Kalau antum semua kan punya kesempatan untuk itu gitu. Bisa menjadi teladan yang antum semua nanti kemudian tunjukkan keimanan, akhlak, ibadah terbaik antum ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika antum bersama keluarga antum, maka itulah nanti yang akan disaksikan oleh mereka ya. Dan terkait dengan teladanan hari ini kita baru mulai sebenarnya. Kalau mukhayyam ini dengan konsep masak sendiri ya, dari segi kemandiriannya saja. Iya. Kalau anak-anak kita sudah kecuali mungkin para ayah yang masih di kutub awal 1 atau 2 ya. Anak-anaknya baru belajar mabit di kutub ya. Mabit di kutub biasanya belajar terkait dengan kemandirian, toharo. Itu mungkin yang menjadi hal yang paling utama yang ditekankan untuk pembelajaran anak-anak di kutub awal 1-2. Nah, kutub awal 3 kemudian konuni itu bertahap ya, termasuk di mukhayyam 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, kemudian dengan konsep bertahap nanti mulai masaknya ada pendampingan atau mungkin ada panitia umum sampai mereka belajar mulai dari kedatangan mendirikan tenda sampai masak itu anak-anak kita sendiri. Itu kan artinya nggak tahu ya kita yang belajar pada anak-anak kita atau nanti di rumah mungkin kita sudah mengajari anak-anak itu ya dari satu sisi itu ya. Tapi yang jelas bahwa kegiatan hari ini mudah-mudahan tidak hanya sebatas itu. Kalau anak-anak kita setiap hari belajar terkait dengan ayat-ayat iman. Nah, hari ini kita pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi langsung ya, dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit, bumi, kemudian pergantian siang malam. Nah ini yang dari kemarin kan kita saksikan ya, kita datang di pagi hari, kemudian kita lewati malam tadi ya, sampai subuh ini. Inilah interaksi kita dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesempatan kita di momen yang sangat berharga ini bukan hanya anak-anak kita yang belajar terkait dengan ayat-ayat iman, dialog materi terkait dengan ayat-ayat iman. Nah, kita pun hari ini punya kesempatan untuk sama belajar terkait dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan semua makhluk yang hari ini bisa kita saksikan, kita rasakan ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Termasuk nanti bahtera kapal di lautan yang bisa membawa apa-apa yang dibawa untuk kebermanfaatan manusia. Kalau konsep itu mungkin belum kita saksikan hari ini ya. Tapi kalau dulu anak pribadi di Tangsel Ustaz, makom tahun pertama konsepnya ke gunung juga. Oh, ada trekkingnya juga. Kayak gini. Ntar kita trekking ya Bapak ya. Insyaallah, trekking. Tapi ada satu wali santri, insyaallah badannya besar ya. Trekkingnya di Tangsel itu, trekkingnya jauh gitu ya. Sampai akhirnya merasa berat yang luar biasa ya. Di makom berikutnya, wadah, konsepnya jangan naik gunung lah. Ganti. Tadi konsepnya mantai. Ya. Mantai. Tapi ini kode ya dari PJ Syaril. Habis kita gunung mantai. Coba gitu ya. Pak Fuad ya. Antum kode berikutnya mantai ya. Iya. Dan kita bisa menyaksikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya. Air laut, kemudian kapal dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan. Ya dengan berbagai kegiatan yang sangat-sangat baik ya untuk mengeratkan ukhuwah kita, termasuk ada kegiatan snorkeling ya. Tapi pada nggak bisa berenang gitu. Pakai pelampung, kalau lihat di kapal yang belum turun
ini kayak korban kapal tenggelam gitu. Terombang-ambing terbawa gitu kan. Ada satu orang yang seolah luar biasa, badmintonnya paling jago di Tangsel ketika itu, renangnya ternyata luar biasa. Beliau nggak pakai pelampung, renang sana sini itu seolah luar biasa ya. Tapi itulah kegiatan dari tahun ke tahun yang diadakan. Memang tidak hanya sebatas kita kumpul mendirikan tenda ya, tapi lebih dari itu semua. Ya, mudah-mudahan semua aktivitas kegiatan kita di makom hari ini semakin menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ya berasal dari itu. Ya, dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah nanti kemudian akan berdampak kepada aktivitas amaliyah kita, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian akhlak adab kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita atau kepada sesama makhluk kita. Nah, itulah nanti yang kemudian akan disaksikan juga oleh anak istri kita. Ya, makanya kalau tadi di tahajud ya, insyaallah guru kita Ustaz Indra membacakan surat At-Tahrim yang berulang kali ayat itu kan sering kita baca, sering kita dengar. Tapi kita tidak akan pernah merasa bosan kata itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pengingat itu yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini. Kita berusaha untuk mendidik ya diri kita pribadi, kemudian keluarga kita, anak istri kita untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka ya, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai kemudian Allah juga sampaikan wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu air yang kemudian bisa menghidupkan bumi yang dulunya itu mati kemudian menjadi hidup. Nah, ini juga sama ya. Air hujan yang kemudian kemarin kita rasakan saja. Kalau di sini infonya dari zuhur ya, siang. Kalau anak di Tangsel masih panas gitu ya. Sore baru gerimis ya. Sore gerimis sampai maghrib itu ketika di jalan masih gerimis. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan air hujan itu kemudian bisa menumbuhkan bumi yang dulunya mati. Maka pelajaran untuk kita termasuk kegiatan hari ini, interaksi kita dengan saudara-saudara kita, interaksi kita dengan kegiatan-kegiatan keilmuan, ya, termasuk tilawah, tahajud kita, simaknya kita dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh imam, yang mudah-mudahan itu akan menumbuhkan kemudian menghidupkan hati-hati kita, ya, karena bisa jadi ada di antara kita yang kemudian sedang mengalami futur. Kemudian ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menghidupkan hati kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa tasrifil riyah ya wasahabil musakhkhar bainas sama'i wal ardh. Hembusan angin, kemudian awan yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan di antara langit dan bumi. Allah la ayatin liqaumin yaqilun. Itu semua tanda kekuasaan untuk kaum orang-orang yang berakal. Sedangkan manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala modal berupa akal. Tinggal pertanyaannya, akal itu kemudian kita fungsikan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Ya. Nah, kalau kemudian senantiasa kita latih, kita belajar untuk memfungsikan akal yang Allah berikan kepada kita, ya inilah salah satu wasilahnya dengan kita berkumpul di tempat ini. Ya. Nah, ini tentunya bicara tadi ya, anfusakum wa ahlikum nar, itu kan mulai dari diri kita, ya, mulai dari diri kita. Keteladanan yang akan kita hadirkan untuk keluarga kita yang memang harus dimulai dari diri kita pribadi, ya, dari diri kita pribadi, amaliyah harian kita, ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selama makhluk, ya, itu yang kemudian kita tampakkan. Kalau kemarin Ustaz Rajab menyampaikan terkait bagaimana orang-orang di luar itu menilai, yang melihat anak-anak kutab itu adabnya luar biasa. Ya, itulah tidak lepas dari peran guru anak-anak kita, dan guru yang paling utama itu ya kita sebagai orang tua, ya, sebagai ayah. Dan itu bukan hanya antum saja, anak punya sepupu juga sama. Beliau ketika mengajar di pondok, ya, kemudian
ada santri lulusan kutab yang belajar di situ sama persis ya, kurang lebih seperti itu yang disampaikan sepupu itu. Masya Allah, adab dari anak-anak kutab itu luar biasa di banyak tempat ya. Maka inilah yang kemudian coba kita rawat ya, coba kita jaga ya, mulai memang dari diri kita pribadi, dan memang keistiqomahan itu saja yang Masya Allah, dan perjuangannya memang tidak mudah. Nah, makanya salah satu wasilahnya kan dengan berkumpulnya kita di tempat ini. Kalau para ayah tadi malam, insyaallah, anak perhatikan ya, ada yang dari materi mungkin ketika awal menyampaikan sudah mulai ngantuk ya, selesai materi insyaallah nyenyak tidur saja. Ada juga yang kemudian kumpul ngobrol ya, ada juga yang nggak tidur sama sekali mungkin. Ketahuan ya. Gosip ini apa ya? Nggak tidur sama sekali. Tapi itulah anak-anak kita pun sama saja. Ketika anak-anak kita itu mukhayyam sama ya, sama. Cuma bedanya nggak ngobrol terang-terangan di tenda, karena biasanya ada ustadz-ustadznya yang kemudian menegur. Mereka biasanya di tenda masing-masing kedengeran yang ngobrol, yang belum tidur, ada yang pura-pura izin ke hamam ya, itu sama seperti itu. Ustadz kan kita ngobrol di situ kemarin tuh sama Pak Nanang ya. Atau di situ kedengaran nggak Tat? Kenapa? Ngobrol apa kayak jadi takut nih. Tapi insya Allah kalau anak pribadi ya nggak masalah ya begadangnya kita ya, kalau kata Bung Roma apa sih, begadang jangan begadang gitu ya. Insya Allah kita bisa mendengar tadi malam ya, begadangnya kita, diskusinya kita, ngobrolnya kita, semangatnya kita untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan apa yang kemudian bisa kita lakukan. Tapi kemudian di tempat lain pun ada juga yang tidak tidurnya, begadang ya, dengan lagunya, musiknya, karaoke-nya itu saja. Oh iya. Nah, itu ya, dua tempat, dua kegiatan yang berbeda. Itu kehidupan kita kan seperti itu ya, kehidupan kita seperti itu. Ya, akan senantiasa ada orang-orang yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dan mereka pasti akan senang ketika berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka hari ini yang kita rasakan. Ya, yang semalam saya sampaikan, mungkin kalau dibilang berat ya, kita meninggalkan rumah di akhir pekan. Biasanya akhir pekan itu kita kumpul dengan keluarga. Tapi kan ada motivasi lain, ada kebaikan lain yang ingin kita capai, ingin kita raih dengan berkumpulnya kita dengan saudara-saudara kita, dengan mengikuti setiap kegiatan yang insya Allah setiap kegiatan yang diagendakan oleh panitia itu insya Allah itu bernilai kebaikan, Makanya tadi ya, anak-anak kita ya mungkin nggak jauh dari kita selaku orang tuanya, karena mungkin itu yang setiap hari dilihat, atau kemudian ada faktor lain bisa jadi dari teman-temannya, dari lingkungannya. Kan kita pun sama seperti itu. Makanya kan ada ungkapan apa tadi? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang itu jangan tanya dia itu seperti apa. Wasal an qarinihi. Coba tanya temannya itu seperti apa. Fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu akan senantiasa mengikuti teman dekatnya. Kan itu ya. Orang yang dia senang berkumpul dengan ahli maksiat, ya besar kemungkinan dia akan mengikutinya, akan terpengaruh dengan itu. Sebaliknya, ya, orang yang kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, insya Allah dia pun akan mendapatkan manfaat kebaikannya. Ya, insya Allah akan mendapatkan manfaat kebaikannya. Nah, itulah seseorang itu akan sangat mudah terpengaruh dengan siapa dia teman duduknya. Makanya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kan di atas agama saudaranya. Karena memang sangat kuat sekali pengaruh dari teman duduk kita. Ya, tentunya teman duduk kita yang paling banyak kita habiskan porsi waktunya ya kita dengan keluarga kita, ya dengan anak istri kita. Ya, keteladanan itu memang perlu kita hadirkan di rumah-rumah kita. Itu terkait dengan teman duduk ya. Kemudian para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu peran dari seorang ayah itu seperti apa. Peran dari seorang ayah itu seperti apa. Kalau Syekh Adnan Baharif ya, beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa seseorang itu harusnya dia bisa tahu daurahu wa makanatahu
wa bisyaklin khasin liya'rif rabbal usrah. Jadi seseorang itu dia harus tahu, khususnya terkait dengan keluarga, ya, terkait dengan keluarga, bagaimana dia bisa menghasilkan, mengeluarkan atau mencetak generasi-generasi saleh, generasi-generasi mukmin, generasi-generasi mujahid. Harusnya peran seorang ayah itu dia menyadari itu, ya. Seorang ayah kan ada hari ini yang kemudian dia menikah, ya, punya anak, kemudian sibuk kerja, cukupi secara materi, ya, sekolahnya, dia cukupi pendidikannya, ya, kemudian uang jajannya dan lain sebagainya, hanya sebatas itu saja. Ada yang seperti itu. Tapi kemudian kita, ya, ketika bicara peradaban, maka visi, cita-cita kita itu kan tidak hanya sebatas itu, ya. Kita menginginkan generasi terbaik yang hadir, ya, maka kita pun harus paham terlebih dahulu peran penting apa yang harus kita lakukan di keluarga kita. Nah, maka salah satu tugas kita itu tadi, ya, mencetak anak-anak soleh, anak-anak mukmin, ya, anak-anak mujahid yang hadir dari keturunan kita, ya. Dan itu semua tidak akan bisa hadir kalau kemudian kita tidak membersamai mereka, tidak memberikan keteladanan kebaikan kepada mereka, kepada anak-anak kita, ya. Bisa para ayah mungkin nanti ceklah di lingkungan kita, anak-anak yang kegiatannya nongkrong, ya, atau di Tangerang itu banyak yang tawuran, ya, anak-anak sekolah bawa senjata tajam itu karena kebanyakan mereka kemudian tidak didampingi oleh orang tua mereka, ya, tidak diawasi oleh orang tua mereka, ya, mabarnya seperti apa, ya, tongkrongannya, obrolannya seperti apa. Nah, ini yang kemudian coba kita hadirkan di kumpulan-kumpulan kita ini yang mulai dari kita, kemudian anak-anak kita pun kan sama seperti itu, ya. Ini peran penting dari seorang ayah yang harus diketahui bahwa dia harusnya memiliki kesadaran bahwa tugas dari seorang ayah itu ya sangat besar. Hadirkan generasi saleh, generasi mukmin, generasi mujahid. Kan itu yang juga disampaikan, ya, disyaratkan bahwa Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh siapa, ya. Ya, pemimpinnya kan pemimpin terbaik, ya, pasukannya kan pasukan terbaik, ya. Kalau imal amiru amiruha wa imal jaisu dari kajais, pemimpinnya pemimpin terbaik, kemudian pasukannya juga pasukan terbaik, ya. Insyaallah. Kalau tadi malam yang memimpin acara kan Pak PJ gitu. Insyaallah luar biasa semangatnya, ya. Semangat pagi semuanya ngikut pagi padahal malam gitu kan. Iya. Insyaallah. Memang begitu dia, kan? Gitu, insyaallah. Untung tahun terakhir sekarang, ya. Alhamdulillah. Tapi insyaallah luar biasa. Beliau bisa menghidupkan suasana semangat saya, insyaallah luar biasa. Kemudian berikutnya, ya, bahwa seorang ayah itu, ya tugasnya tadi, ya, tidak hanya sekedar memberikan kewajiban berupa nafkah materi, bukan hanya itu saja. Makanya nanti Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa ketika tugas seorang ayah itu hanya sebatas mencari uang, ya. Kalau tugas seorang ayah itu hanya sebatas mencari uang, kemudian tugas seorang ibu hanya sekedar ngatur, ngurus, bersihin rumah dan juga masak, ya. Kalau hanya seperti itu, maka perhatian orang tua kepada anak-anak itu hanya sebatas perhatian jasadiah saja, ya. Hanya sebatas jasadiah saja, jasad-jasad dari anak-anak kita. Maka hal-hal yang seperti itu kan jauh dari pendidikan, ya, akal mereka, akhlak mereka, keimanan mereka, gitu kan. Nah, orang tua itu harus paham bahwa tugas dari ayah itu bukan hanya sekedar kerja, dapat uang, kemudian ngasih makan keluarganya, ya. Apalagi kemudian kalau nyari uangnya pun nggak jelas sumbernya, ya, sesuatu dari
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih parah lagi. Ya, apa bedanya kalau hanya sekedar jasad-jasad anak-anak kita, keluarga kita yang kita perhatikan. Ya, hewan pun kan sama seperti itu ya. Hanya jasad-jasad saja kan kemudian itu yang dipenuhi kebutuhannya. Tapi seorang mukmin itu harus paham bahwa kebutuhan dari kita, anak-anak kita itu tidak hanya sebatas jasad-jasad kita saja, ya, tapi kemudian akal kita, ya, kemudian sulukiyah, akhlakiyah kita, ya, hati keimanan kita, ya, ibadah kita, itu kan semua aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh kita selaku orang tua. Ya. Nah, ini yang bahaya nanti kalau hanya sebatas jasadiah saja yang diperhatikan oleh orang tua. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullah ta'ala, beliau pun juga mengatakan bahwa wa kam mimman asqa waladahu wa fil dzatakabidihi fid dunya wal akhirah. Ya, betapa banyak orang tua yang justru dia itu menjadi penyebab hancurnya anak-anak itu di dunia ataupun bahkan di akhirat. Ya, jadi ini keteladanan itu kan bisa jadi akan sangat berpengaruh nanti terhadap anak-anak kita, ya, baik urusan duniawi atau ukhrawinya. Nah, kalau keteladanan itu tidak hadir dari diri kita, tidak kita hadirkan di rumah-rumah kita, bisa jadi justru sebaliknya. Kita termasuk orang tua yang bukan menghadirkan generasi terbaik dengan menghadirkan keteladan baik, tapi justru bisa jadi kita itu termasuk orang tua yang justru menghancurkan anak-anak kita, yang justru merusak anak-anak kita, baik urusan duniawinya atau urusan ukhrawinya. Nah, dengan apa? Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan wa bi ihmalihi, dengan melalaikan anak-anaknya. Hari ini kan tadi yang saya sampaikan banyak orang tua yang lalai ya terhadap pendidikan anak-anaknya. Tadi merasa sebagai seorang suami, tugas saya udah kerja dari pagi atau bahkan dari subuh, ya kan, udah desek-desekan di kereta ya ke Jakarta, pulang itu udah malam, udah capek. Kadang pulang ke rumah pun nggak nyapa anak-anaknya, ya, nggak ngajari anak-anaknya, ya, enggak melakukan pendekatan, dialog, atau hanya sebatas bertanya kabar kegiatan hari itu seperti apa, atau kemudian ketika ada masalah ditanya ada masalah atau tidak. Jangankan hal seperti itu, ya, untuk tadi ya interaksi nyapa saja tidak dilakukan oleh orang tua. Nah, itu termasuk orang tua yang ihmal tadi, ya, dia melalaikan anak-anaknya. Nah, mayoritas anak-anak yang seperti itu kemudian akan mencari perhatian nanti di lingkungan mereka, dengan teman-temannya atau dengan orang lain. Nah, kalau ya anak-anak kita itu kemudian di luar mencari perhatian itu, ya, kemudian bertemu dengan orang baik, bertemu dengan guru yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya seperti apa? Ya, dia kemudian berkumpul dengan teman-temannya yang kemudian jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu bahaya. Nah, banyak sekali ya anak-anak yang kecanduan dengan gadgetnya, kemudian dengan game online-nya, dengan bahkan sampai ke judol dan lain sebagainya, ya, karena memang orang tua yang melalaikannya, ya, tidak ada perhatian dari orang tuanya. Ya, selain ihmal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa tarki ta'dibihi, meninggalkan ta'dib. Ya, ta'dib itu kan ada ta'dib, iqab. Ya, kalau iqab kan hukuman. Kalau ta'dib itu lebih kepada ya kita mengajarkan adab, ya. Kalaupun hukuman itu kita berikan kepada anak kita, tapi tujuan kita ingin memberikan atau memperbaiki adab dari anak-anak kita. Ya, kadang kan ada orang tua yang hanya sekedar mentakib gitu ya, mengikob, ya, memberikan hukuman, tapi kemudian tidak ada efek dampak kebaikan dari hukuman yang kita berikan kepada orang tua itu. Ini yang harus kita pahami juga, bahwa tujuan kita itu harusnya bisa mentakdir apapun nanti itu bentuknya, bahkan sampai kepada hukuman yang kita berikan, tujuan kita itu harus sampai kepada tujuan utama, yaitu untuk mentakdir, mengajarkan, memperbaiki anak-anak kita. Kadang kan ada orang tua yang menghukum tapi hanya sekedar hukuman, kemudian anak-anak kita nggak paham kenapa sih dihukum, yang kesalahan apa yang dilakukan gitu kan. Nah, harusnya ketika sampai kita memberikan hukuman sekalipun, kita harus bisa menjelaskan kenapa anak-anak kita itu sampai dihukum, apa sih kekeliruan yang dilakukan, ya harusnya seperti apa. Harusnya tetap bisa kita arahkan sehingga anak-anak kita itu paham, karena banyak juga anak-anak kita
melakukan sesuatu yang kemudian kita anggap itu sebagai kesalahan, keliru, tapi itu tidak dipahami oleh anak-anak kita sebagai kekeliruan, sebagai kesalahan. Nah, maka ta'dib ini juga penting ya. Ihmal, kemudian watarki ta'dib, termasuk wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Ada orang tua yang justru bukan memperhatikan pendidikannya, ibadahnya, akhlaknya, ya, termasuk tadi mentakdibnya, tapi justru orang tua yang malah membantu anak-anak kita itu terjerumus ke dalam nafsu syahwat mereka. Ya, banyaklah contohnya. Kalau terkait dengan sesuatu mungkin yang mubah, ya gadget lah gitu kan. Kan hari ini banyak orang tua yang kemudian mengeluh anak saya kecanduan gadget, main game. Ya, kalau berbicara gadget sendiri kan tergantung siapa yang menggunakannya gitu saja. Kalau orang yang kemudian bisa menggunakan, maka bisa jadi banyak sekali manfaat dari gadget itu yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, tapi sebaliknya ya anak-anak kita. Nah, ini orang tua yang tadi ya anggapan orang tua itu dia merasa sudah membantu, memberikan sesuatu sebagai bentuk kasih sayangnya, tapi di sisi lain justru malah itu sesuatu yang merusak atau bahkan menjerumuskan anak-anak kita kepada hawa nafsu mereka ya, yang kemudian efeknya efek keburukan, bukan kebaikan. Nah, ini juga yang kemudian harus kita perhatikan. Atau Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan, kata beliau bahwa tadi dengan anggapan orang tua itu merasa bahwa dengan memberikan sesuatu kepada anaknya, jadi momen atau hari-hari spesial itu sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya, padahal justru tindakannya itu justru menyebabkan anaknya itu terluput dari sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini yang harusnya kita juga paham ya terkait pemberian kita kepada anak-anak kita itu, ini sesuatu yang kemudian akan memberikan manfaat atau justru malah sebaliknya ya. Kemarin kan ada data ya terkait dengan bermain anak ya, bermain anak, kan banyak juga di antara antum yang ngisi. Secara umum bermainnya anak-anak kita hari ini ya bisa jadi kan di Kutab ya, selesai mereka selesai KBM ya sambil nunggu dijemput atau nunggu kakaknya selesai, mainnya di Kutab. Atau yang kedua mainnya di dalam rumah. Atau yang ketiga kemudian mainnya di lingkungan dekat rumah gitu kan. Nah, bermain anak-anak kita itu permainan itu nggak masalah ya, nggak masalah. Bahkan nanti Al-Imam Al-Ghazali pun menyampaikan bahwa dulu ya anak-anak Kutab pun justru seharusnya selesai dari Kutab itu ya biarkan anak-anak mereka itu bermain ya, tidak kan ada orang yang kemudian minta anaknya itu di Kutab dari pagi sampai siang belajar, pulang ke rumah kemudian diminta menghafal lagi, belajar lagi sampai malam. Nah, itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan itu tidak akan membuat anak itu malah jadi cerdas, tapi kemudian malah tumpul otaknya, malah jadi bodoh, bisa jadi seperti itu ya. Nah, tadi mainnya di rumah, di lingkungan, di Kutab, ini semua tetap memang harus kita perhatikan permainannya seperti apa. Nanti para ulama menyebutkan bahwa bermainnya anak-anak itu ya memang harus ada dampak positif dari permainan itu, ya akalnya, fisiknya, ya emosinya, mentalnya, dan lain sebagainya. Nah, permainan yang dilakukan anak-anak kita itu harusnya bisa meraih itu semua. Nah, kalau kemudian hari ini dengan gadget ya mungkin gadget ada ya manfaatnya ketika anak bermain game di gadget, mungkin melatih otak mungkin bisa jadi ada. Tapi permainannya seperti apa? Kemudian diawasi atau tidak? Nah, khawatirnya kemudian orang tua tidak mengawasi, kemudian anak-anak itu mainnya main apa, permainannya permain apa. Kan kalau saya ketika diskusi ada teman yang memang beliau itu tahu permainan jenis apa hari ini kemudian dimainkan oleh siapa saja, beliau tahu. Jadi ketika nanya anak main apa, enggak cuma main ini, tahu isinya itu, permainannya itu seperti apa ya, hal-hal yang kemudian mengandung unsur kemaksiatan, mudaratatan itu beliau tahu. Nah, anak-anak kadang kemudian ketika kita tidak mengawasinya, maka bisa juga anak-anak kita itu melakukan hal seperti itu. Kan ini masalah ya, maka perlu kita perhatikan. Gadget itu kemudian sudah
bisa atau belum kita berikan kepada anak-anak kita, atau kalaupun memang kita harus memberikannya, siap atau tidak kita mengawasi ya benar-benar mengontrol anak-anak kita itu menggunakan gadget itu seperti apa. Karena hari ini anak-anak kita banyak yang jauh lebih pintar dari orang tuanya ya. Dia bisa browsing apa, nonton apa tanpa kemudian diketahui oleh kita selaku orang tuanya. Kan banyak yang seperti itu. Nah, itu semua harus kita hadirkan juga di rumah kita. Nah, itu terkait dengan peran dari seorang ayah. Nah, kemudian kembali kepada keteladanan tadi ya, bahwa anak-anak kita itu akan banyak melihat kita selaku ayah, selaku orang tua yang secara waktu itu banyak dihabiskannya dengan kita di rumah. Makanya di kajian para ayah itu kan Dr. Adat Bahar itu ya, menyampaikan salah satu kriteria ayah muslim itu kan terkait dengan al-qudwah itu, keteladanan. Ya, kita lihat sejarah orang tua yang bisa memberikan keteladanan kebaikan, atau kemudian dia bisa mengetahui membangun kedekatan dengan anaknya sehingga bisa mengarahkan anaknya itu menjadi anak yang luar biasa. Contohnya Al-Imam Malik ya, rahimahullah taala, beliau bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa itu dzikral asal. Kalau disebutkan terkait asal, famalikun najm, maka Imam Malik itu bintangnya. Nah, kalau tadi di lapangan bola mungkin Ronaldo bintangnya gitu kan. Tapi terkait dengan Al-Imam Malik itu salah satu bintang yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Tapi kemudian kita tahu kan kisah beliau ketika kecil, ketika ditanya oleh ayahnya, beliau termasuk anak yang kemudian tidak bisa menjawab atau keliru ya menjawab pertanyaan ayahnya. Kakaknya, saudaranya itu kan benar. Maka kemudian orang saya menyampaikan, kamu itu sudah dilalaikan, disibukkan dengan hewan, dengan burung ya itu. Nah, itu yang melalaikan kamu sehingga tidak bisa menjawab atau keliru dalam menjawab itu. Nah, ucapan itu yang kemudian menjadi motivasi, yang menjadi sesuatu yang kemudian Al-Imam Malik rahimahullah taala itu semangat keilmuannya itu tumbuh hadir. Nah, kita mampu nggak memberikan keteladanan itu ya, menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa ya, tentunya dari diri kita pribadi, memberikan keteladanan dalam keseharian kita, perilaku kita ya, dalam keseharian kita, termasuk kita pun harus mampu mengarahkan anak-anak kita. Maka harus seimbang memang antara ucapan nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, termasuk dengan perbuatan yang kita juga lakukan. Nah, ayah itu harusnya bisa sampai tahu seperti itu. Imam Malik kemudian menjadi seorang yang sangat luar biasa. Selain peran ayahnya, peran ibunya pun juga luar biasa kan. Disiapkan pakaiannya, sorban dan lain sebagainya. Kemudian beliau menyampaikan, idhab, pergilah engkau ke halakonya Rabi'ah. Kemudian pelajarilah adab beliau sebelum ilmunya gitu. Itu kemudian diajarkan juga oleh ibunya. Maka komunikasi, kemudian sinergi antara ayah dan ibu itu sangat penting kita hadirkan di rumah. Ya, keteladanan itu tidak hanya memang kita selaku orang tua, tapi kita pun tidak bisa kemudian tadi menyampaikan alasan saya itu sudah sibuk di luar ya sepanjang hari kerja. Keteladanan itu memang tidak mesti kita sepanjang hari harus di rumah membersami anak-anak kita, enggak ya. Kalau kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan sama ya. Beliau kemudian secara jarak kan jauh dengan anaknya, dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kemudian peran beliau secara ayah itu kan tetap ya beliau hadirkan, dan itu dirasakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lama jauh nggak ketemu ya dengan Nabi Ismail. Datang ketika ketemu menyampaikan mimpinya gitu kan, untuk menyembelih anaknya gitu. Nah, kalau kita mungkin ini bapak nggak pernah pulang ke rumah, sekalinya pulang bawa golok mau nyembelih aku gitu kan, ya mungkin bakal nolak gitu kan. Tapi lihat ya, Nabi Ismail alaihissalam itu ya beliau memang merasakan sosok peran sebagai ayah yang kemudian dihadirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau tahu apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ya seperti apa. Itu harusnya kan seperti itu. Kalau kita beralasan tadi kita itu sudah sibuk di luar, ya Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama. Tapi kemudian beliau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mampu kemudian menghadirkan ya putra juga yang sangat luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Atau kemudian
Contoh yang lain lah, Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih yang tadi disampaikan Ustaz Rajab bahwa Romawi Timur Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi kita pun coba lihat sirah Muhammad Al-Fatih menjadi sosok yang luar biasa, itu tidak juga terlepas dari peran sebagai seorang ayah, yang Sultan Mahmud II ya. Beliau bahkan di usia yang lebih muda, 18 tahun itu sudah menjadi pemimpin yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel ya. Dan beliau kemudian melatih anaknya itu luar biasa. Di usia yang sangat muda kan kemudian amanah kepemimpinan sempat diberikan, tapi kemudian karena sesuatu yang urgent kemudian diambil alih sampai kemudian diberikan kembali ketika sudah siap. Termasuk menghadirkan guru terbaik yang bisa kemudian merubah karakter, semangat ilmu dan lain sebagainya. Ya, dua guru terbaik kemudian yang terkenal itu kemudian dihadirkan oleh ayah. Nah, itulah peran-peran ayah yang kemudian harus kita pahami juga, sehingga nanti kemudian Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin yang terbaik, juga pasukannya pasukan terbaik. Nah, inilah kemudian mampu tidak ya peran kita sebagai ayah itu kita hadirkan di rumah-rumah kita, sehingga insya Allah kita akan melihat generasi anak-anak kita yang insya Allah sangat baik ya, jauh lebih baik dibandingkan anak-anak umumnya yang kemudian hari ini tidak pernah mendapatkan pendidikan pengawalan dari orang tuanya. Itu mungkin saya Masya Allah. Jadi peran ayah Ustaz ya. Iya. Jadi ayah itu nggak hanya nyari nafkah, tapi dia punya kewajiban juga untuk mendidik anak-anaknya. Karena sekarang Ustaz banyak ayah itu kayak mesin ATM Ustaz. Dia dirindukan uangnya saja. Ya. Kalau sudah tanggal muda ya, transfer dong gitu kan, karena uangnya sudah habis. Karena memang kedekatan ini luar biasa Ustaz ya. Jadi teringat Nabi Yusuf Ustaz. Ketika saking dekat dengan ayahnya, ini kedekatan Ustaz, teladan dan dekat. Ketika beliau digoda oleh Imratul Aziz dan beliau sempat tertarik juga. Kemudian bayangan ayahnya itu muncul Ustaz ya. Nabi Yakub itu muncul, Burhanun Robi, ada petunjuk dari Allah berupa ayahnya. Sambil mengatakan, wahai Yusuf, kau bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, kakekmu Nabi, kamu Nabi. Dan Nabi tidak layak melakukan perbuatan seperti itu. Dan inilah kedekatan seorang ayah yang luar biasa. Ini kasus terjadi Ustaz. Kita pernah konseling dengan anak yang geng motor Ustaz. Tadi kan antum kan, kalau teman bermain yang gak baik, dia gak bawa baik juga. Tapi ada yang menarik teman-teman ya. Ada anak geng motor, rata-rata ngerokok semua. Tapi ada satu anak yang gak ngerokok. Kita penasaran Ustaz, tanya teman-teman, Mas, kok kamu gak ngerokok sementara yang lain tuh ngerokok? Jawabannya apa? Ustadz, panggil Ustadz karena kita ngobrol konseling gitu, dia bilang, yang lain ngerokok, saya gak ngerokok. Kenapa Ustadz? Karena bapak saya bilang, nak, kalau ngerokok itu gak keren. Dia ingat bapaknya. Sampai dia bilang, ngerokok itu gak keren. Dan dia main sama anak geng motor dan dia gak ngerokok sendiri. Karena dia ingat pesan ayahnya. Itu kalau tadi ayah itu hadir, ya ayah itu hadir membersamai anak. Dia tahu perannya Ustaz ya. Yang sekarang itu banyak malah orang tua ayah itu nggak tahu perannya seperti apa. Dia pulang ke rumah ya. Bahkan tadi Ustaz game-game segala macam ya. Bahkan orang tua pun harus melek teknologi juga. Bahkan dalam survei itu dikatakan bahwa yang paling dicari oleh anak ketika browsing adalah bagaimana cara menghapus histori ketika mereka browsing. Ini anak-anak udah pernah pintar Ustaz ya. Dia tahu. Dan para orang tua juga harus media sosial juga nih ya. Ini ada Fuad anak-anak media sosial ya. Bahkan kita orang tua harus tahu kadang akun kedua, ketiga, keempat anak kita. Saya punya anak SMA Ustaz. Dia punya IG. Ternyata akunnya ada 3. Yang kadang kita nggak follow, udah follow 1, dia punya akun lainnya. Anak sekarang seperti itu cerdas sekali. Nah inilah pentingnya kebersamaan orang tua membersamai anak Ustaz ya. Ada tips lagi nggak Ustaz? Kalau tadi ya berbicara terkait dengan bisyarah Nabi SAW, bermula kan ketika perang Ahzab, Khandaq ya, insyaallah. Kalau kita tadi malam mungkin merasakan dingin luar biasa ya di sini.
Tapi kemudian karena ketika di tenda itu insyaallah membayangkan tenda dinginnya malam ini, tapi kita kan punya jaket, kemudian sarung, makanan, kopi dan lain sebagainya gitu kan. Anak kadang membayangkan insyaallah bagaimana saudara-saudara kita yang di Gaza ya di sana. Kok sahabat tadi juga bayangin kayak gitu tuh. Insyaallah. Nah, kemudian zaman sahabat ya, Ghazawat, peperangan yang kemudian banyak dilalui oleh kaum muslimin. Ya termasuk kan perang Khandaq, perang Ahzab. Bisa kita bayangkan di Madinah kaum muslimin kemudian itu dikepung dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya itu kan puluhan ribu, 10 ribuan ya. Itu dari luar. Dari dalam kemudian orang-orang Yahudi yang kemudian melanggar perjanjian yang sebelumnya pernah dilakukannya dengan Rasulullah SAW. Dari dalam, dari luar ya. Dikepung kemudian musuh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa kita bayangkan ya kekhawatiran, yang mungkin ketakutan, kegelisahan yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu. Tapi kemudian kan ada beberapa hal ya keajaiban yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya ketika Nabi SAW kondisinya tadi secara ya tenda mungkin sama kita ya rasakan dinginnya atau bahkan zaman itu jauh lebih dingin, tapi perut kita itu kan nggak kelaparan ya insyaallah singkong Ini masih kode banyak ini, banget, kode. nggak ada apa-apa di sini. Ini bisa aja kalau PJ Sari ngomong udah kayak gitu. Ini kode. Panitia tolong. Nggak kekurangan. Tapi Nabi itu sampai kelaparan gitu. Kayak sahabat Jabir bin Abdullah peka, salah antum peka dari ya. Iya, sahabat Jabir peka, masalah Nabi itu kelaparan. Datang ke rumah istrinya, kemudian minta untuk dibelikan ya hewan, dimasak ya, termasuk tepung yang ada dibikin adonannya. Minta Nabi ya, istri sedang masak ya, kurang lebih Nabi diajak lah gitu kan. Tapi hanya ada sedikit gitu, Insyaallah ini Nabi SAW kemudian menyampaikan untuk berapa orang, ya mungkin 2 atau 3 orang gitu. Tapi kata Nabi apa? Lebih banyak lebih baik gitu. Diumumkan oleh Nabi ya, sahabat Muhajirin, Ansor gitu, itu diumumkan. Gimana nggak kaget itu Jabir? Yang dimasak cuma sedikit, ini yang diundang oleh Nabi banyak. Tapi itu keberkahan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, ini yang pertama, makanan itu kemudian cukup, bahkan kemudian tersisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemudian penggalian parit itu kan batu yang kemudian tidak bisa dihancurkan oleh sahabat. Nah, kemudian Nabi SAW Allah izinkan beliau bisa menghancurkan itu. Di pukulan yang pertama kemudian ketika beliau mengatakan Bismillah, ya maka kemudian beliau mengatakan waktu itu mafatihus syam ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku diberikan kunci-kunci Syam ya. Kemudian istananya sampai kemudian termasuk Yaman ya, itu beliau sampaikan. Ini kan bisyarah. Nah, bisyarah ini yang kemudian didengar, disaksikan, ditangkap oleh para sahabat. Nah, maka bagaimana semangat para sahabat itu ketika mendengar janji bisyarah yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, mereka ingin berusaha menjadi orang yang juga berperan untuk mendapatkan itu gitu kan. Nah, maka ini pun yang harusnya hadir dari masing-masing diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya terkait kalau urusan akhirat ya surga, neraka dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah mendidik anak. Itu kan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita itu punya semangat menjadi orang yang harusnya bersegera memenuhi itu semua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ini kemudian yang Allah perintahkan kepada kita, harusnya kita menjadi orang pertama yang kemudian bersegera, bersemangat memenuhi itu semua gitu. Kadang hari ini kan kita lebih takut pada bos kita gitu kan. Kalau bos kita manggil ya jam berapa, disuruh datang, langsung rapat, bersegera gitu. Kadang kemudian kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lalaikan gitu kan. Itu kan apa ya, kayaknya masih jauh gitu kan, masih jauh. Nah, nanti kalau kita masing-masing punya kesadaran itu ya, Nabi menyampaikan bisyarah itu, entah siapa nanti kemudian yang akan berhasil menaklukkan Roma itu, tapi kemudian kita coba mengambil peran ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersegera untuk menjadi
orang yang bisa menghadirkan bisyarah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak penting nanti, tidak peduli kemudian siapa yang akan menaklukkan itu. Tapi kemudian langkah, ya harapan, cita-cita kita ingin mendapatkan kebaikan dari bisyarah Nabi itu yang kemudian harus kita lakukan. Nah itu semangat, keyakinan, kemudian ikhtiar untuk mewujudkan bisyarah itu harusnya hadir juga dalam diri kita. Kalau itu semua ada, insya Allah kita akan tadi menunjukkan dari sisi pribadi kita akan menjadikan diri kita itu menjadi orang yang saleh, kemudian muslih juga ya, berusaha untuk memperbaiki ya anak-anak istri kita gitu. Zat, ya. Jadi menghadirkan semangat untuk mewujudkan bisyarah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pun sama, ketika mendengar itu kan sahabat Abu Ayyub ya, kalau dia salah kemudian syahid ya, kemudian sampai 8 abad berikutnya kan kemudian baru Konstantinopel itu ditaklukkan. Artinya memang waktunya sangat panjang ya. Kalau sekarang mungkin sudah berapa abad, sekitar 7 abad mungkin ya gitu kan. Ya tinggal nanti bisyarah yang kemudian disampaikan Nabi, kita berusaha untuk mengambil peran itu. Itu Ustaz. Dan itu dimulai dari keluarga Ustaz ya. Iya. Tadi kan kuang fusakum walikum nar. Iya. Dimulai dari diri kita dulu kita. bagi para ayah ya. Para ayah hadir di tengah-tengah keluarganya, ya ayah yang dirindukan Ustaz ya. Yang dirindukan tengah-tengah hadir di tengah keluarga, ini yang sekarang PR besar. Di tengah-tengah kita itu ayah yang sok sibuk kadang Ustaz. Jadi pernah ada cerita ibu-ibu nih Ustaz. Ibu-ibu nih, bucal ya. Ibu-ibu cerita dia udah seharian nih. Ini ayah itu luar biasa. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim kan Ustaz, kalau ada kehancuran pada anak, itu yang paling disalahin siapa? Ayah. Siapa? Ayah. Jadi ibu pernah cerita, Umar cerita ini Ustaz. Jadi dia udah seharian ngajarin anaknya itu untuk makan pakai tangan kanan sambil duduk baca bismillah. Namanya anak-anak ya. Paginya habis main futsal, minum tangan kiri enak. Tangan kanan sambil duduk baca bismillah. Paginya, siangnya namanya anak-anak begitu lagi. Sampai maghribnya dia berhasil akhirnya. Dari pagi sampai maghrib ibunya ngajarin nih. Ibunya ngajarin makan, minum itu tangan kanan, baca bismillah sambil duduk. Bapaknya pulang Ustaz. Bapaknya pulang dari kantor, capek, buka kulkas, minum, pakai tangan kiri, berdiri nggak baca bismillah. Anak langsung hilang semua ajarannya itu. Yang di benak anak, bokap gue itu. Bokap gue ternyata berdiri, tangan kiri nggak baca bismillah itu. Maka ajaran ibunya itu dari pagi sampai maghrib hilang dengan perilaku bapaknya. Teladan gitu Ustaz ya. Watados lagi gitu ya, baca tanpa dosa gitu. Oh, iya. Tangan kiri udah nggak baca bismillah, nggak merasa bersalah lagi. Iya, dan itu yang terekam oleh anak tuh kayak begitu tuh. Makanya sekarang kalau kita lihat berita kan agak serem Ustaz ya. Kalau orang-orang angkatan 80-90 kan bilang kalau pos kota di peres keluar darah. Ini angkatan lama siapa nih? Koran pos kota, beritanya kriminal. Kalau sekarang beritanya kriminal juga Ustaz. Bukan kisah Walid, bukan ya. Sampai ya ada kakek udah paksa cucunya, bapak. Sampai ada sekarang lagi viral tuh di Facebook itu ada grup sedara atau apa gitu ya. Suka dulu praktisi ya. Praktisi media sosial gitu kan. Sampai gitu. Ini karena kurang figur ayah ya Ustaz ya. Suka duka apa? Itu ada ngeritat. Jangan. Nanti bahkan sekarang ini bahasa kerennya itu, padahal kita sudah bahas di Al-Fatih bahwa ada namanya itu skin hunger. Jadi anak-anak yang haus sentuhan dari orang tuanya. Karena anak-anak yang gak ada sentuhan orang tua itu bisa jadi anak-anak yang gampang sekali tawuran, ya, gampang emosi dan segala macamnya. Jadi kembali pada orang tua Ustaz, terutama ayah Ustaz. Ya itulah tadi ya. Memang pendidikan yang disampaikan oleh ibu yang mungkin banyak menghabiskan waktu ya di rumah dengan anak-anak. Bahkan mungkin guru di kelas tiap hari menyampaikan makan dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan basmalah dan lain sebagainya. Memang bisa rontok seketika dengan tadi ya keteladanan sikap yang kemudian dilakukan oleh seorang ayah. Kayak tadi ya memang sangat penting ya peran ayah yang memang harus kita pahami. Ya kalau kemudian kita hari ini
belum bisa maksimal untuk memberikan keteladanan terbaik ya untuk anak-anak kita, minimal jangan rusak ya pendidikan yang sudah disampaikan oleh istri kita, oleh guru-guru dari anak kita dengan sikap kita. Itu minimalnya kita coba jaga diri kita pribadi. Apa yang ingin kita lakukan? Kira-kira ini akan berdampak baik untuk anak kita atau tidak gitu kan. Termasuk hari ini banyak kalau waktunya soal berjamaah, ibunya nyampaikan tiap adzan itu kemudian menyampaikan fadilah keutamaan sholat berjamaah di masjid gitu kan. Tapi kan datang sampai rumah ayahnya pulang kerja dengan alasan capek, tapi kemudian tidak bersegera melaksanakan sholat, atau kemudian malah sama gadgetnya gitu kan. Itu sesuatu yang juga dilihat oleh anak kita ya. Yang minimal ketika ada nanti perbedaan apa yang diajarkan oleh istri dan juga sikap yang dilakukan oleh ayah ya, minimal anak itu akan mendapatkan kebingungan. Ini yang benar mana nih, ibu atau ayah? Minimal bingung ya anak-anak itu gitu kan. Nah itu dampak ya dari tadi ya, sikap yang ditunjukkan oleh orang tua. Ngomong gadget, saya pernah ada pengalaman nih teman-teman sekalian ya, sholat maghrib, kebetulan sholat maghrib di komplek tuh. Jamaah belakang itu ada anak-anak sekolah Islam. Kalau ngobrol sama Pak Laude itu sekolah Islam sekarang mahal-mahal Ustaz. Ya. Sekolah Islam terkenal di Bogor lah. Mereka gitu kan suara imam kalau maghrib kan keras suaranya kan, dikeraskan. Yang benar ketika mereka sholat rakaat pertama Ustaz baca Al-Fatihah, dan di belakang itu anak-anak justru berdua itu mereka ngobrol dalam sholat ngobrol. Allahu Akbar. Game lu apa tadi? Ngobrolin game. Anak sekarang itu segitu sekolah Islam. Bagaimana bayangan kalau dia nggak sekolah Islam, mungkin udah syukur dia sholat juga, mungkin kita bilang gitu kan. Saya nanya, kamu sekolah di mana? Di ini Pak, sekolah ini disebutkan. Terus berikutnya saya tanya lagi, ngobrolin game? Iya ngobrolin game. Bapak kamu mana? Bapaknya nggak ada. Ternyata bapaknya di rumah dia nggak sholat maghrib. Bapaknya. Jadi anaknya terbiasa sholat, dia sholat, tapi dalam sholat itu game tadi itu ya syahwatnya terpenuhi ya, yang kadang nggak terkontrol. Atau mungkin teladan orang tuanya yang memang seharian itu gadget terus. Jadi Ustaz ya? Iya, bisa jadi. Tadi ya, terkadang orang tua itu merasa udah ngasih gadget itu bentuk kasih sayang diberikan kepada anak. Tapi justru malah sebaliknya ya. Kalau tadi memang tidak diawasi, tidak dikontrol, justru itu yang merusak ya. Atau tadi yang bisa disaksikan ya memang orang tua yang kemudian kesehariannya dengan gadget, dan itu yang disaksikan oleh anak, dan kemudian ya anak pun akan melihat itu karena yang di kajian ayah pun saya pernah menyampaikan ya bagaimana ucapan Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, apa yang anak itu akan menganggap sempurna seorang ayah gitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh ayah itu yang dianggap baik oleh anak itu, karena anak itu belum bisa memahami ya halal haram baik atau benar ya. Yang pertama kali dipelajari oleh anak itu apa yang kemudian disaksikan dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tua melakukan A ya, meskipun secara syariat contohnya itu dilarang, tapi anak belum bisa memahami itu. Yang dilihat oleh anak itu ya orang tua saya melakukan ini gitu. Berarti ini baik nih ya. Kalau kemudian yang tidak dilakukan ditinggalkan oleh orang tuanya, berarti itu sebuah keburukan. Makanya kan falhasanu indahum ya, kebaikan menurut anak-anak kita untuk mereka itu ya apa yang kemudian disaksikan oleh mereka, yang dilakukan oleh kita orang tua gitu. Sebaliknya yang kemudian tidak dilakukan oleh kita, ditinggalkan oleh kita, anak akan menganggap ini sesuatu yang buruk gitu. Makanya terkait gadget, ketika orang tua hari ini banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, kemudian interaksi komunikasi dengan anaknya atau pasangannya nggak ada, ya mungkin anak pun akan melihat itulah kebaikan yang mungkin bisa juga dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau alam saya itu mungkin. Baik, para ayah ini masih ada setengah jam lagi nih, karena rondonnya itu kita 6:30 kita trekking. Kalau trekking nggak kuat kita ke pantai tahun depan ya. Jadi pura-pura nggak, kalau pingin ke pantai pura-pura nggak kuat aja nanti ya. Jadi silakan para ayah, apabila ada yang hendak ditanyakan, didiskusikan, masih setengah jam lagi nih. Sambil kita nunggu hidangan Ustaz, nggak peka-peka nih ya. Nggak peka-peka nih panitia nih. Ini, insyaallah. Selain teladan juga Ustaz, mungkin orang tua upgrade diri dengan banyak ibadah. Kalau nggak salah saya pernah dengar Ustaz, ada ulama yang beliau mengatakan, ku perbanyak sholat sunahku demi kebaikan anakku gitu Ustaz ya. Jadi ketika kita sholat sunnahnya berbagus, itu sebenarnya kebaikan untuk anak-anak kita.
Bahkan saya pernah dengar dari Syekh mengatakan kalau bapak sedang sholat malam, ya, kalau bisa yang bapaknya itu sholat malamnya di kamar anak laki-lakinya, sementara ibunya itu sholat malam di kamar anak perempuannya. Jadi ketika anak laki-laki itu bangun, ya, ngelihat, ih, bapak gue lagi sholat malam, gitu kan, terbayang seperti itu. Jadi orang tua juga harus gitu, Ustaz, ya, memperbanyak ibadah, Ustaz. Nah, itu terkait tadi ya. Ana baca di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu salah satu hadis yang ini juga pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu memang sosok sangat luar biasa. Di kesempatan-kesempatan itu beliau kemudian mengajak dialog, dan kemudian nilai-nilai keimanan itu beliau sampaikan di dialog itu kan. Itu terkait dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka tidak salah beliau ketika dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian kan Nabi SAW memberikan pesan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini anak ya usia yang masih sangat belia, ya mungkin sekitar 10 tahunan, kelas berapa SD sekarang? Ya 3 atau 4 SD mungkin. Tapi dialog-dialog itu kemudian disampaikan. Kalau hari ini mungkin anak-anak diajak dialog seperti itu, ini apa sih gitu kan? Enggak dipahami. Tapi Nabi SAW itu sangat luar biasa ya. Jawami'ul kalim ya, kalimat-kalimat yang memang penuh makna. Kemudian sahabat yang diajak bicara pun memang sahabat yang luar biasa. Ketika beliau menyampaikan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, maka para ulama itu menjelaskan bahwa ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ngeronda gitu ya. Kalau kita kan ngeronda jaga supaya nggak ada maling masuk rumah kita atau kemudian ngambil harta kita. Jagalah Allah, kata para ulama itu, jaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Niscaya Allah akan menjagamu itu. Maka para ulama menyampaikan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan penjagaan untuk kita, baik urusan dunia kita, kemudian akhirat kita. Bukan hanya kita pribadi, termasuk kemudian keluarga dan anak-anak kita. Nah, makanya dari situ kemudian ada seorang yang beliau itu memperbanyak ibadahnya, sholatnya, ya, supaya apa? Ketika beliau menjaga ya Allah Subhanahu wa taala dengan batasan-batasan atau syariat yang Allah syariatkan itu kemudian dilakukan, mudah-mudahan harapan beliau itu kebaikannya kemudian bisa diberikan kepada anaknya. Makanya beliau niatkan memperbanyak sholat itu supaya anaknya yang kemudian mendapatkan kebaikan. Itu ya keteladanan dari seorang ayah, ya orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya kita pun kan sama ya, tentu kita ingin juga melihat kebaikan-kebaikan itu Allah hadirkan untuk anak-anak kita. Jadi antaranya memang kita memperbanyak ibadah, maka kemudian anak-anak kita itu insya Allah akan menjadi generasi yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita dijaga oleh security aja, kan kita merasa aman gitu ya. Kita mudik berapa hari sih, berapa pekan gitu ya. Ada security di komplek, di rumah yang jaga, kadang kita merasa aman gitu ya. Itu pun kadang kan masih banyak kecolongan ya, orang-orang pencuri yang maling kemudian masuk gitu kan. Ini yang jaga kita siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jaga kita itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjagaan terbaik ya kecuali penjaganya Allah Subhanahu wa taala. Terus sama dengan ini Ustaz, kisah Ashabul Kahfi yang 2 anak yatim yang dijaga. Iya. Yang rumahnya bahkan dibangun oleh 2 nabi. Ya, ada rumah roboh dibangun 2 nabi. Kalau rumah kita kan yang bangun tukang. Ada kontraktor sini kan Pak Indra ya, yang bangun tukang. Tapi ada 2 anak yatim yang dibangunin rumahnya sama nabi, 2 nabi. Kan katanya wa kana abuhuma solihah. Karena 2 anak itu bapaknya itu soleh. Dan ternyata bapaknya itu bapak yang keberapa Ustadz ya? Turunan keberapa gitu katanya Ustadz ya? Sebagian ulama tafsir mengatakan ya nenek moyang yang ke-7 lah gitu. Tapi tetap dijaga ya sama Allah ya. Artinya bukan anak kandung langsung gitu kan, tapi memang anak-anak keturunannya gitu. Itu yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullah khairan. Ikut. Enggak tahu kalau ada orangnya antum enggak bakal berani nanya gitu atau gimana tuh. Khair Ustaz. Yang pertama ya, ikhtiar kita ya sebagai guru kelas. Kalau antum insyaallah ya sudah tadi antum berikhtiar maksimal, atau bahkan kemudian antum berencana kemudian untuk terus menambah ikhtiar itu, ingin melihat santri itu, anak itu kan
kemudian bisa lancar gitu kan. Harusnya ya orang tua itu memang memiliki semangat yang jauh lebih besar dari antum sebenarnya ya, karena tanggung jawab yang paling utama terkait pendidikan anak kita itu bukan antum sebagai guru kelas ya, tanggung jawab utamanya, tapi ada di orang tua ya. Kalau antum hari ini saya sudah menjalankan amanah yang kemudian Allah berikan kepada antum sebagai guru kelasnya ya, dengan ikhtiar optimal maksimal, ya insya Allah Allah kemudian akan berikan kebaikan untuk antum kan. Nah tinggal PR-nya orang tua ini, sejauh mana nanti kemudian dia kalau hanya beralasan tadi aku kemudian bisa baca dulu di usia 10 tahun, kemudian dia berlepas dengan alasan itu, kemudian tidak mendidik anaknya gitu kan, dia sudah siap atau belum ketika kemudian nanti di hari akhir nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kemudian tidak ada ikhtiar dari ayahnya, dari orang tuanya dengan beralasan tadi, dengan beralasan tadi. Kecuali memang ketika kita melihat kemampuan anak ya, tapi kemudian ikhtiar kita itu tetap maksimal. Ya oke lah, dulu kita bisa ngajinya SD, SMP atau SMA, atau mungkin baru sekarang belajar ngaji pun lebih bagus anak-anak kita. Tapi kemudian ikhtiar maksimal itu tetap kita lakukan sebagai ayah di rumah kita. Minimal kalau bisa belum mengajarkan makhraj hurufnya, kemudian belum bisa mengajarkan tahsinnya, kemudian bisa kan dengan ikhtiar lain kita coba buat program kegiatan di rumah seperti apa ya, kemudian kita kawal, istiqomah kita laksanakan, itu kan bisa membantu. Nah itu dilakukan atau tidak oleh orang tua tersebut. Justru harusnya dia tidak bisa menjadikan alasan dulu saya juga bisanya itu sudah usia sekian, tapi kemudian harusnya dia belajar. Dulu dia bisanya usia sekian, termasuk orang yang telat, harusnya dia punya keinginan anak saya itu harusnya jauh lebih baik daripada saya, harusnya kan seperti itu. Tapi itu salah satu, dan di tempat lain pun anak pernah mendapatkan hal itu ya. Ada orang tua yang sama menyampaikan, anak saya itu sama, saya kurang lebih nanti di usia-usia yang sudah besar itu biasanya mereka cerdas, pintar gitu kan, hafalannya itu cepat. Memang kakak-kakaknya seperti itu gitu. Tapi tadi ya kita nggak tahu apakah itu kemudian dijadikan alasan sehingga orang tua berlepas diri ya, tidak mengajarkan anaknya di rumah, atau sebaliknya ya. Tugas kita dari saya selaku guru di kelas, maksimalkan tugas kita, ayah-ayah kita ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ini semua, bahwa yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya kita selaku orang tuanya. Ya, makanya nanti ada ungkapan, bukan anak-anak kita saja nanti yang dimintai pertanggungjawaban terhadap bakti mereka kepada orang tuanya, tapi justru yang pertama kali ditanya itu kita selaku orang tuanya sudah memberikan hak dari anak-anak kita atau belum gitu kan. Terakhir Zat, anak baca tulisan Jai Budi ya. Beliau menulis tulisan terkait dengan cinta kami merupakan al-walid ya, terkait walid bukan anak Dewi itu ya, bukan. Nah, al-walid ini salah satu putra dari Abdul Malik bin Marwan, anak terbesarnya. Nah kemudian suatu hari beliau menyampaikan bahwa beliau belum menemukan orang yang bisa beliau tunjuk ya untuk mengatur satu tempat gitu kan. Nah, ada yang mengusulkan kenapa enggak al-walid gitu, anaknya. Nah, orang tuanya itu tahu kenapa, karena al-walid ini anak terbesarnya punya kekurangan ya, punya kekurangan. Itu yang ketika disampaikan anaknya itu kemudian dengar ya, anaknya dengar, dan orang tuanya tahu anaknya dengar. Itu menjadi motivasi yang luar biasa. Kan sama seperti Nabi SAW ketika Abdullah ya, beliau menyampaikan para sahabat itu kalau mereka mimpi, mereka itu pasti menceritakan kepada Nabi mimpi mereka. Tapi beliau itu anak-anak kecil ya, yang beliau mengatakan ya segan lah kalau saya mimpi tapi ingin menceritakan kepada Nabi. Tapi kemudian di akhir hadis itu kan Nabi mengatakan ni'mal rajulu Abdullah. Ya, sebaik-baik laki-laki ya, sebaik-baik orang itu Abdullah. Kalau seandainya dia itu bangun melaksanakan qiyamul lail, itu kalimat
seorang guru yang kemudian berefek sangat besar. Yang Abdullah kemudian beliau mengatakan setelah itu aku itu enggak tidur di malam hari. Ya beliau qiyamul lail menghidupkan malamnya kecuali sedikit. Itu kalimat guru yang sangat luar biasa yang kemudian bisa merubah seorang anak, yaitu sahabat Abdullah tadi. Abdul Malik bin Marwan pun sama ya. Kelemahan anaknya Al-Walid itu apa? Enggak bisa belajar, nggak bisa nahu tata bahasa Arab. Itu kelemahannya. Bagaimana kemudian dia akan menjadi pemimpin Jazirah Arab gitu kan. Nah itu. Tapi kemudian mendengar itu beliau Walid ini, Al-Walid kemudian ketika mendengar itu langsung semangat belajar ya. Langsung semangat belajar, bahkan kemudian beliau belajar itu di rumah gurunya 6 bulan. Setelah 6 bulan bagaimana ya Al-Walid itu belajar tata bahasa Arab, belajar nahwu sorab. Di sini sebutkan ya di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa ya Imam As-Suyuti, setelah 6 bulan belajar Rasulullah ya, keluar dari situ nggak bisa, tambah bingung, tambah pusing, nggak bisa belajar, nggak bisa. Tapi poinnya apa? Kemudian ayahnya menyampaikannya, dia sudah menyampaikan alasannya. Artinya ketika dia tidak bisa, ya, tapi ikhtiar maksimal itu sudah dilakukan, sudah dijalankan. Mendengar ucapan ayahnya, ketika dia direkomendasikan sebagai anak yang paling besar, amanah itu udah kasih aja ke Al-Walid. Bapaknya tahu Al-Walid itu punya kekurangan, ya, masih lemah dalam bahasa Arabnya, gitu kan. Itu didengar, oh semangat, oh saya harus belajar. Artinya kan ada hal sesuatu yang kemudian dilakukan oleh orang tua yang itu kemudian menjadi penyemangat anaknya untuk menjadi lebih baik. Meskipun hasilnya tadi anaknya itu ternyata 6 bulan belajar bukan bisa, tambah bingung, tambah pusing gitu kan. Tapi itu kan sudah jadi hujah, alasan gitu kan. Beliau sudah berikhtiar. Ini saja mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dan kemudian mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk membersamai anak-anak kita. Ya, kesadaran tadi ya, yang paling utama kewajiban terkait dengan pendidikan anak itu yang ada di kita selaku orang tuanya, selaku orang tuanya. Syukran. Walid kayak kita ya, belajar bahasa Arab 6 bulan tambah bingung. Kayak kita juga sama ikut kelas bahasa Arab saat kita masuk Ali dulu ya, 6 bulan tambah bingung juga, akhirnya kelasnya bubar ya. Masya Allah. Tapi ini Masya Allah ya, ini para ayah sekalian, pelajaran berharga kita pada hari ini, bagaimana kita seorang ayah itu kan, anak kita kan binnya kan ke kita ya. Fuad, anak itu siapa namanya? Hah? Hasan bin Fuad. Ada binnya, nanti yang ditanyain pertama siapa? Bapaknya, Fuadnya. Nah, itu bapak yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak itu perannya penting sekali. Kalau kita nggak pintar minimal ya, kita sering ngobrol. Tadi kan Rasul dengan Abdullah bin Abbas tadi ngobrol. Kita mulai para ayah itu ngobrol dengan anaknya. Saya ingat Ustadz Budi ini sebagai terakhir juga Ustadz ya, pelajaran buat berharga buat kita juga. Minimal kita sering ngobrol dengan anak-anak kita. Karena kalau ngobrol itu ruhnya itu terpenuhi. Kalau kata bahasa parentingnya itu obrolan yang nggak penting tapi penting bagi jiwa anak. Ngobrol. Dan Rasul mengajarkan banyak ngobrol ketika makan. Ini bukan ngobrol makanan, di sini nggak ada ya. Pernah ketika itu Rasulullah SAW bersama anak tiri beliau, anak dari Ummu Salamah, anak tirinya ya, Ustaz. Ketika itu sedang makan, namanya anak-anak lari-lari kemana-mana tuh. Dia makan pakai tangan kiri, nggak bismillah, lari-lari kemana-mana. Apa kata Rasul? Wahai anakku, makan pakai tangan kanan, ya. Kemudian makan dari yang terdekat. Itu lagi apa? Iya, dengan menyebut nama Allah, dengan apa, tangan kanan ya. Samillah, baca basmalah. Baca basmalah. Pakul biyaminik, dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Makan dari yang terdekat. Makan dari yang terdekat. Dari yang terdekat. Makanya kalau kita kajian jangan salah posisi ya teman-teman ya. Karena dalilnya itu makan dari paling terdekat. Jadi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Maka kalau di belakang itu Salawawi Ustaz banyak makanan nih. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain Ustaz nih. Atau tadi kan nyampaikan saudara-saudara di Oh, sana iya, betul, sama Nabi ya. itu kondisinya kelaparan. Masya Allah, kita mencoba ya. Gitu. Bersabar Masya Allah. Diuji ya. Diuji kita di Masya Allah. Ada yang lain ya? Saya anak nggak bercanda, cuma Ustaz Gojek Masya Allah. Sekarang nggak bisa. Ternyata yang peka beliau doang di sini ya. Ini kode selesai kan udah makan kita. Baik, para ayah sekalian yang Allah muliakan, mungkin itu kajian kita pada hari ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Tinggal kita di rumah itu mengerjakannya, mengimplementasikannya. Actionnya. Karena ayah di sini insya Allah udah pada idola, udah jadi teladan. Kalau obrolan semalam satu kita kan ngobrol ya. Ternyata ini Masya Allah bocoran ini ada siarannya ya. Oh guys, bahaya nih. Jadi ternyata obrolan kita nih, obrolan para bapak ini Masya Allah ini mungkin kewamanya udah mulai Ustaz. Ternyata bapak-bapak berangkat di sini, yang sibuk itu ibu-ibu. Iya, ibu-ibu tuh sibuk pada, suami lagi pada ngapain ya. Jadi suami yang dirindukan. Masya Allah. Iya, Masya Allah itu ya. Sampai ada request nih. Ini mungkin saya bilang kemarin, antum mau dengar nggak ya? Kita Ustaz Ari kita suruh seperti itu nanti. Kalau Ustaz Ihsan awalnya itu yang lagi viral Pak Ferry Ustaz. Masya Allah. Mana Pak Ferry ada nggak? Jadi di Umahat ya itu lagi rame di grupnya itu. Video Pak Ferry sedang apa namanya Ustaz? Sedang begitu loh ya. Sampai bilang, ayah kayak gitu juga dong kayak Pak Ferry dong bikin video kayak gitu ya. Intinya ala kuliah nih bahwa yang sudah jadi qawamah, tanda qawamah itu dirindukan oleh orang di rumah. Jadi kalau kehadiran kita dirindukan ya di rumah itu tandanya sudah menjadi qawamah. Dan kita pulang ke rumah itu semakin cinta sama kita. Anak-anak semakin cinta sama kita. Itu sudah jadi tanda qawamah ya. Jadi dirindukan. Pak Ferry kalau punya ciri khas ketika cetak kol selebrasinya kayaknya diikuti juga saya. Masya Allah. Kalau udah jadi idola beliau. Oh iya. Itu mungkin para ayah semoga bermanfaat dan insya Allah setelah ini kita ada tracking ya. Ada tracking kita lihat di Qawamah juga kuat badannya. Agak jauh dikit lah. Iya, kita kuat, kita lihat kekuatan kita ya. Mungkin disampaikan kurang lebihan mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.